Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di IPB Podcast dalam memperingati Hari Florikultura Indonesia yang jatuh pada tanggal 24 Juli. Nah, podcast kali ini mengangkat tema The Role of IPB University in Developing Indonesian Floriculture. Bersama saya Dian Rama Fitri sudah hadir Dr. Insinyur Syarifah Is Aisyah. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak. Ya, bagaimana nih Bu kabarnya hari ini? Baik, sehat Alhamdulillah. Luar biasa sekali. Nah mungkin Bu saya mau bertanya dulu nih, karena kan saya ini mahasiswa AGH dan juga beliau ini merupakan salah satu dosen saya di AGH, namun kita belum pernah bertemu ya Bu. Iya, online terus ya? Iya betul sekali. Nah mungkin Bu karena di bulan Agustus nanti kita sudah mulai offline, apakah ada persiapan dari Ibu Iis sendiri untuk perkuliahan nanti? Oke, baik. Mungkin ini memang secara institusional semua melakukan persiapan yang sama ya. Karena sejak 2 tahun kami pandemi, semua tiba-tiba berubah harus dipersiapkan secara online. Kami membuat paket-paket paket-paket mata kuliah yang bisa disampaikan dengan Zoom, di YouTube, di LMS dan sebagainya. Sekarang kita harus mempersiapkan kembali di lapang. Jadi itu bukan suatu hal yang mudah juga begitu. Tapi memang kita masih berhati-hati untuk praktikum, terutama kalau di open air boleh 100%, tapi kalau di laboratorium itu yang dibuat 3 jam menjadi dibuat 2 jam saja begitu. Atau masih campur lah dengan yang online-nya. Jadi tetap ada perubahan-perubahan lagi. Betul, ya Bu. Ya, kita persiapkanlah sebaik mungkin. Pasti juga sebagai mahasiswa AGH nih Bu, terutama saya pasti sangat disayangkan sekali kalau misalkan kuliahnya tuh secara online gitu. Rasanya kurang mantep ya Bu kalau misalkan tidak ke lapang gitu. Nah mungkin Bu berkaitan dengan hari ini yaitu Hari Florikultura Indonesia, seperti apa sih Bu sejarah terbentuknya Hari Florikultura Indonesia itu sendiri? Oh ya, itu perjalanan panjang ya, dari sejak mungkin anak mahasiswa AGH tahu ya bahwa dulu dari sejak tahun berapa itu, dari saya angkatan 22 aja sudah ada festival tanaman. Jadi Festa atau festival tanaman itu suatu momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Bogor, memang tingkatnya levelnya se-Kota Madya Bogor. Nah, kemudian pada 2014 itu mulai alumni yang terikat dalam himpunan alumni agronomi Indonesia IPB itu memberi peranan lebih menawarkan kepada mahasiswa agronomi Himagron untuk memposisikan Festa lebih tinggi levelnya ke tingkat Jawa Barat, ke tingkat nasional, bahkan internasional. Makanya itu 2014 itu Festanya berubah menjadi FBBN kan, Festival Bunga Buah Nusantara. Kenapa diambilnya cuma bunga dan buah aja? Saya tidak mengikuti proses itu, waktu itu saya sedang ada di luar negeri. Jadi sebenarnya kan hortikultura itu ada tanaman sayuran dan rempah juga kan. Mungkin nanti dibuat festival sayur rempah nasional, mungkin dibuat lagi sendiri ya. Mungkin ada ke depannya ya Bu. Insya Allah. Yang ini bunga dan buah, saya berpikir memang yang menghasilkan betul-betul sel regeneratif yang nanti akan menjadi perbanyakan tanaman kan adanya di bunga, menghasilkan biji, lalu di buah begitu ya, ditanam bijinya. Selain itu juga memang bunga dan buah itu yang khas Indonesia, yang betul-betul menjadi kekayaan plasma nutfah Indonesia, itu sangat banyak yang harus dilindungi. Seperti misalnya anggrek itu kan CITES, sudah masuk ke CITES segala macam, itu sangat banyak yang harus kita ngambil peranan di situ untuk melindungi plasma nutfah asli lokal Indonesia. Nah kemudian sesudah 2014 di level Jawa Barat, 2015 ke Kementerian, 2016 itu sampai ke nasional ya, mengundang Pak Jokowi. Presiden Jokowi waktu itu hadir, hanya waktu itu ada keluar saran untuk menjadi fruit Indonesia saja. Jadi flower and fruitnya dipisah. Jadi 2016 itu hanya fruit Indonesia saja dan tempatnya dipindahkan ke Parkir Timur Senayan, dan itu sudah internasional, banyak pengunjung level internasional dan seterusnya. Jadi kemudian teman-teman yang floriculture, nah ini agak sedih ya. Wah gimana ini floriculture-nya? Makanya 2017 kita mendatangi Kemenko Perekonomian, karena Pak Menko-nya waktu itu sangat suka sekali dengan tanaman hias. Beliau kolektor anggrek segala gitu. Kemudian ada alumni kita juga, deputinya Ibu Musdalifah angkatan 19 ya, 19. Jadi gayung bersambut begitu, beliau sangat suka sekali untuk setuju untuk mengangkat tanaman hias, karena memang pada saat itu ada policy dari pemerintah juga untuk memberi perhatian lebih pada pajale, pada tanaman pangan, padi, jagung, kedelai. Sehingga untuk tanaman hias porsinya memang banyak direduksi di tingkat kementerian, di tingkat balai untuk penelitian dan seterusnya. Jadi itu tepat sekali 2017 kita angkat
florikultur. Jadi Pak Menteri, Pak Menko waktu itu bilang, oke, ini ada waktunya untuk Hari Kebangkitan Florikultura Indonesia begitu. Jadi berarti tanggal 24 Juli ini sangat berkaitan betul, erat sekali dengan betul. Festival Bunga Buah Ya, Nusantara. jadi sekalian FBBN, rangkaian FBBN sampai September, Julinya itu kita kita launching sebagai Hari Kebangkitan Florikultura Indonesia begitu. Di launching oleh Rektor pada saat itu Pak Heri dan Pak Menko. Oh, jadi sejarah Hari Florikultura ini pertama kali yang mengesahkan siapa, Bu? Pak Menko Perekonomian bersama Pak Rektor. Jadi ada prasasti besar di sana yang mereka tanda tangani. Semua unsur komunitas, kelompok tani, asosiasi bunga Indonesia, beberapa perguruan tinggi itu hadir semua di situ. Wah, luar biasa sekali ya, Bu. Yeah. Berarti memang IPB itu sudah andil sekali dengan florikultura Indonesia ya terutama. Benar-benar. Nah, berkaitan dengan universitas nih, Bu, terutama terkhususnya di IPB University sebagai kampus pertanian nomor 1 di Indonesia. Nah, seperti apa sih, Bu, peran universitas dalam mengembangkan florikultura di Indonesia? Oke, memang kita tidak bisa bekerja sendiri ya. Kalau tahun ini kan tahun-tahun sekarang kan bukan era kompetisi lagi, tapi era koordinasi begitu. Betul. Jadi inginnya IPB itu mengambil peran dalam menjalin hub ini. Kalau di dalam IPB internal, kalau IPB sendiri tentu kita memperbaiki mata kuliah yang berkaitan dengan florikultura seperti misal BBTH ya, budidaya bunga tanaman hias. Kami punya dosen tim tanaman hias. Yang khusus ya, Bu? Betul. Jadi teman-teman dosen-dosen yang memang bergerak di tanaman hias, penelitiannya tanaman hias gitu, mengawal mata kuliah itu, dan kami juga mengadakan field tripnya khusus begitu, mengundang alumni-alumni yang bergerak di tanaman hias untuk memberikan pelatihan. Waktu itu secara webinar aja gitu. Tapi ke arah sana sudah mulai. Kemudian kami juga menjalin hubungan yang erat dengan Kementerian Pertanian, dalam hal ini Dirjen Hortikultura. Kalau dulu ada direktur bunga. Jadi sekarang kami ada alumni kita juga di sana ya. Jadi memang sebagai akademisi tentunya juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak ya, Bu. Harus. Iya. Terus juga, Bu, mungkin kalau di AGH sendiri yang sangat berkaitan dengan florikultura, apakah ada, Bu, tempat kebun percobaan mungkin untuk penelitian ataupun mahasiswa bisa mengunjungi gitu, Bu? Oke. Kalau selama ini kami kan memposisikan lokasi kebun-kebun penelitian itu berdasarkan tujuan, tempat, dan juga ketinggian daerah. Jadi misalnya ada tanaman hias itu banyaknya harus ditanam di ketinggian di atas 700 meter di atas permukaan laut. Oke, berarti itu harus di Pasir Sorongge. IPB kan punya di Pasir Sorongge ya, di Cianjur. Itu untuk tanaman-tanaman seperti krisan, gerbera kalau menanam berarti di sana. Tapi kalau hanya cukup dia 400-500, kami punya Sukamantri. Jadi di Sukamantri itu kami sudah ada petani binaan, dan ada sekitar di atas 100 nursery tanaman hias milik petani di sana yang kemudian kita tata begitu, kita koordinasi dan juga kerjasama jika ada masalah di nursery mereka sampaikan ke kami. Oke, kalau gitu mahasiswa penelitian udah satu judul ya di situ gitu. Mereka menyediakan lahannya, tanamannya, nanti mahasiswa yang meneliti. Saya sendiri kemarin lagi monstera booming tuh, yang yang warnanya yang bolong-bolong itu. Oke, bagaimana caranya untuk membuat itu menjadi buatan? Kami bekerja dengan mutasi tanaman hias dengan Pak Roni, dengan beberapa jenis mutasi kimia, itu bisa dibuat jadi warnanya menjadi belang-belang berwarna-warni ya, Bu ya. Putih, gradasi klorofilnya bergradasi ya, jadi dari hijau muda, kuning, putih begitu. Berarti memang sangat banyak inovasi juga ya, Bu. Kebetulan saya penelitiannya di Sukamantri nih, Bu. Jadi kalau saya ke sana itu di pinggir kanan kiri itu udah terlihat ya tanaman hias semua gitu ya, Bu, dari petani-petani yang ada di sana. Nah, juga tadi saya notice beberapa, Bu, ada bunga kerisan. Kebetulan saya ini sangat suka bunga kerisan saat ini, Bu, yang berwarna putih, cantik gitu ya, Bu. Nah, mungkin boleh diceritakan, Bu, apakah dosen IPB sudah melepas varietas mungkin atau jenis-jenis bunga yang saat ini sudah banyak mungkin beredar di Indonesia? Oke. Berbicara tentang pelepasan varietas atau PVT, perlindungan varietas gitu, itu suatu step-step yang hasil perjalanan panjang bertahun-tahun. Karena kita, kalau misalnya saya mutation breeder,
untuk melakukan mutasi itu harus diyakinkan dia tidak ada mutasi balik, harus stabil, solid, itu bisa sampai F7 minimal, generasi ke-7. Itu demikian juga dengan jenis-jenis tanaman yang lain. Kita tuh kalau di tanaman hias kita bagi antara dunianya ya, dunia anggrek dan dunia non-anggrek gitu. Karena anggrek itu punya dunia sendiri saking complicatednya. Itu Ibu Dewi Sukma misalnya yang di anggrek itu. Yang non-anggreknya saya dan beberapa peneliti yang lain, dosen yang lain. Jadi yang sudah mulai dari sejak lama itu Profesor Syukur dengan aneka cabai hiasnya, itu memang cabai itu tanaman sayuran, tapi kemudian kalau dibuat menjadi cantik di dalam pot itu menjadi tanaman hias ya. Ada 3 yang sudah dirilis dan ada 8 yang sudah diregistrasi ke Kementan, ke PVT ya, ada kantor PVT. Kemudian Bu Dewi Sukma juga ada 2 genotipe yang calon dirilis, itu antara lain namanya Sabelina, namanya masih di ini, biasanya namanya kemudian dilemparkan ke dosen, apa nih kira-kira namanya ya gitu. Jadi masih kita kompromi dulu ya Bu. Kita ngasih masukan juga. Jadi saya sendiri dengan Celosia dan Coleus, tapi itu belum ini ya, masih tahap untuk purifikasi. Jadi masih ada perubahan-perubahan, itu kita belum bisa lepas kalau seperti itu. Iya, pastinya dosen IPB dan juga beberapa mungkin mahasiswa yang membantu ataupun inovator dari lainnya pasti memiliki banyak harapan supaya bisa memiliki inovasi-inovasi terbaru. Betul. Ya Bu ke depannya. Kemarin kami baru saya rapat untuk merilis Helena bunga matahari. Jadi saya dengan tim Pak Syukur, Bu Dewi juga akan melepas itu. Ya luar biasa sekali nih. Nah berhubungan ya Bu ya tentang varietas, mungkin juga bagaimana sih Bu menurut Ibu harapan ke depannya untuk di bidang florikultura, bagaimana sih kemajuan yang diharapkan di Indonesia itu sendiri? Oke, kita kan akademisi itu suatu institusi yang netral. Jadi saya berharap sekali IPB mengambil peran di situ untuk bisa menjadi hub antara pemerintah, kementerian dalam hal ini atau balai penelitian dengan komunitas, ada Asosiasi Bunga Indonesia, ada berbagai macam kelompok tani, kemudian dengan bisnis itu ada perusahaan-perusahaan yang banyak sekali tergabung di sana, dan sekarang ada pers juga ya. Jadi pentahelix itu harus diikat dalam suatu kerjasama yang baik, dan saya rasa IPB, maksudnya universitas sebagai institusi yang netral itu sangat bagus sekali mengambil peranan di situ. Mudah-mudahan dengan bergerak bersama seperti ini betul-betul terangkat florikultura Indonesia itu. Iya betul sekali, apalagi untuk saat ini pandemi kemarin florikultura itu benar-benar naik ya Bu, untuk di kalangan ibu-ibu terutama ya Bu. Karena untuk refreshing kan jenuh di rumah terus gitu. Itu bisa menjadi bisnis ternyata dengan membuat hobi di rumah. Ya, kebetulan saya juga sudah dapat mata kuliah pembiakan tanaman Bu. Jadi waktu itu stek batang, sampai sekarang tanamannya alhamdulillah masih tumbuh ya Bu. Oh, alhamdulillah. Dan itu walaupun mungkin coba-coba sedikit gitu, belum sampai ke tahap inovasi varietas baru, tapi dari saya sendiri itu jadi sesuatu hal baru gitu, apalagi di masa pandemi. Nah, baiklah, luar biasa sekali teman-teman. Ini kita pembicaraan tentang florikultura, dan mungkin banyak harapan juga untuk teman-teman yang ada di sini yang sudah melihat nih IPB Podcast kali ini, bahwa banyak harapan untuk bisa menjadi inovator di kedepannya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Iis sudah mau berbincang-bincang di IPB Podcast. Luar biasa sekali, semoga Ibu sehat selalu. Amin. Dan juga luar biasa sekali kita nanti akan mulai ke kegiatan Festival Bunga Buah Nusantara ya Bu. Ya, mungkin buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut nih tentang FBBN, bisa langsung kunjungi Instagram @fbbn_IPB. Nah, sampai jumpa nanti di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Dan saya juga mau menginformasikan nih bahwa di podcast nanti akan ada topik yang lebih menarik lagi, yaitu tentang agrowisata. Jadi tetap stay tune, dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi Ibu, dan semoga teman-teman semua yang melihat ini bisa menjadi bermanfaat podcastnya, dan juga bisa menjadi sesuatu yang membangkitkan energi kita. Oke, saya pamit undur diri, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.